Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Regina Pahrun dengan NIM 131421011. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan ruang lingkup administrasi pembangunan. Langsung saja, yang pertama yaitu konsep dan ruang lingkupnya dalam administrasi pembangunan. Yang pertama, pengertian administrasi pembangunan merupakan sarana instrumental untuk menetapkan, memantapkan, dan melaksanakan tujuan nasional dalam pembangunan negara. Kemudian pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya. Kemudian kedua yaitu fungsi dan tujuan administrasi pembangunan. Ada beberapa menurut Bintoro Cokroamidojo, yaitu ada kepemimpinan administratif, kedua pendayagunaan kelembagaan, ketiga pendayagunaan kepegawaian, keempat yaitu pendayagunaan ketatalaksanaan. Selanjutnya yaitu ketiga karakter administrasi pembangunan. Secara umum, penelitian tentang administrasi pembangunan menganggap sistem administrasi dan perubahan di dalamnya sebagai variabel independen, sedangkan tujuan pembangunan diperlukan sebagai variabel dependen. Kemudian berikut ini ada beberapa karakter dari administrasi pembangunan. Yang pertama, perubahan orientasi, kedua tujuan orientasi, ketiga progresivisme, keempat perencanaan, kelima inovasi dan kreativitas, keenam fleksibel dan proses organisasi, ketujuh tingkat motivasi lebih tinggi, kedelapan partisipasi, kesembilan integrasi yang efektif, dan kesepuluh yaitu kemampuan mengatasi. Selanjutnya keempat, ruang lingkup administrasi pembangunan. Dengan pengurangan penekanan pada dikotomi antara administrasi pembangunan dan administrasi non-pembangunan, ruang lingkup administrasi pembangunan sebagai disiplin dan profesi telah meningkatkan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Yaitu ada tiga. Yang pertama, disiplin atau studi administrasi pembangunan telah ditetapkan pada tujuan progresif sistem administrasi dan dengan demikian telah memperkuat orientasi ideologis administrasi publik. Kedua yaitu tujuan progresif ini dipelajari dalam konteks yang sangat luas yang melibatkan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Kemudian ketiga, analisis administrasi pembangunan tidak terbatas pada batas-batas negara dan melampaui batas-batas tersebut dan sudah selayaknya menjadi lintas nasional dan lintas budaya dalam pendekatan dan orientasinya. Nah baik, kemudian poin kedua yaitu sejarah ilmu administrasi pembangunan. Pada dasarnya administrasi pembangunan merupakan cabang dari administrasi negara, sehingga kaidah-kaidah umum yang ada di administrasi negara berlaku pula dengan administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlibat dari beberapa asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik secara Perang Dunia Kedua usai. Nah, pasca Perang Dunia II ada dua pola. Yang pertama, negara yang menang pada Perang Dunia II berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dan dari Amerika. Kemudian kedua, munculnya negara baru, perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar dari produknya. Nah baik, itulah pemaparan dan penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.